Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viton Fori Otomo dengan NIM 231401063. Saya dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Andre Chandra, STMKOM. Hari ini saya ingin memaparkan materi mengenai penjelasan daripada uninformed search dan informed search. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai searching. Jadi di dalam kecerdasan buatan ada suatu kata yang disebut dengan searching ataupun algoritma pencarian. Searching merupakan mekanisme pemecahan masalah yang paling umum di dalam kecerdasan buatan. Di dalam permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kecerdasan buatan, urutan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi merupakan suatu isu yang paling penting untuk dipikirkan. Hal ini harus dilakukan dengan mengidentifikasikan proses trial and error secara sistematis pada eksplorasi setiap alternatif jalur yang ada. Algoritma pencarian secara umum dibagi menjadi dua, yaitu uninformed search dan informed search, yang merupakan inti daripada materi hari ini. Baik, sebelum menjelaskan apa itu uninformed search dan informed search, saya akan menjelaskan mengenai graph terlebih dahulu. Di dalam searching, inti daripada permasalahan yang ingin dicari adalah menemukan jalur dengan nilai yang paling minimum ataupun efisien. Dalam hal ini adalah mencari jalur di dalam graph, biasanya direpresentasikan dalam graph ataupun tree. Jadi di dalam tree tersebut terdapat node ataupun simpul-simpul yang dapat dilihat seperti di contoh yaitu S, A, B, C, D, E, F, H, dan G. Jadi di dalam simpul tersebut ada yang disebut dengan root node ataupun node yang paling tinggi dalam hal ini adalah S, dan ada juga yang disebut dengan parent, yaitu suatu node yang memiliki suksesor. Jadi contohnya adalah A merupakan parent daripada D. D merupakan suksesor daripada A. Nah, sedangkan ada juga yang disebut dengan leaf. Nah, leaf merupakan node yang paling bawah ataupun tidak memiliki suksesor lagi. Dalam hal ini merupakan H dan G. Nah, di dalam simple graph tersebut ada juga yang disebut dengan jalur ataupun path. Jalur merupakan sesuatu yang menghubungkan antara initial state kepada goal yang ingin dicapai. Jadi contoh daripada jalur adalah S ke A dan ke D, ataupun S ke B, ke H, dan ke H. Itu semua disebut dengan jalur. Nah, baik. Saya akan menjelaskan mengenai uninformed search. Uninformed search ataupun biasa dikenal dengan blind search merupakan algoritma pencarian yang buta ataupun tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar status yang saat ini sedang dihadapinya. Algoritma ini melakukan pencarian dengan basis graph yang berisikan simpul-simpul yang mewakilkan status-status yang dapat dicapai dalam pemecahan suatu masalah. Tujuan algoritma pencarian utama ini adalah mengenerate ekspansi dari suksesor dan membedakan goal state dari non-goal state. Pencarian ini dilakukan berdasarkan urutan mana saja node yang hendak di-expand dan berulang terus-menerus sampai kepada goal state ataupun node tujuan. Algoritma uninformed search terdiri dari beberapa jenis, antara lain breadth first search atau BFS, depth first search atau DFS, uniform core search atau UCS, depth limited search atau DLS, dan interactive deepening depth first search atau EDS, serta bidirectional search. Selanjutnya adalah breadth first search. Pencarian dengan breadth first search merupakan teknik di mana langkah pertama adalah root node diekspansasi. Setelah itu dilanjutkan semua suksesor dari root node juga di-expand. Hal ini dilakukan berulang kali sehingga mencapai titik leaf atau node paling bawah yang sudah tidak memiliki suksesor lagi. Dalam hal ini adalah H dan G. Dapat dilihat dari contoh skema dari root node atau S, dia melakukan pencarian kepada level di bawahnya yaitu A dan B. Dan dia melakukan pencarian lagi kepada level di bawahnya yaitu C, D, E, F, dan selanjutnya berlanjut kepada H dan G. Jadi BFS dia melakukan teknik pencarian berdasarkan urutan level. Setelah setiap node di suatu level sudah di searching, maka dia lanjut kepada level seterusnya. Selanjutnya yaitu Uniform Cost Search. Uniform Cost Search atau Dijkstra's Algorithm merupakan algoritma pencarian yang menggunakan BFS sebagai teknik dasarnya. Dia selain menjalankan fungsi algoritma BFS, UCS juga melakukan ekspansi simpul dengan nilai simpul yang paling kecil ataupun minimal pada suatu jalur.
Hal ini dilakukan untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menemukan suatu simpul solusi. Pada algoritma BFS, kita harus melakukan ekspansi pada setiap simpul. Namun, di UCS dia hanya memerlukan ekspansi pada simpul dengan nilai yang paling minimum. Hal ini dilakukan dengan membuat antrian ataupun queue pada suksesor yang ada berdasarkan nilai simpulnya. Dapat dilihat dari contoh yaitu Bruno S, dia menentukan atau membandingkan jalur mana yang lebih minimum nilainya antara A dan B. Dalam hal ini adalah A, dan dari A dia membandingkan lagi nilainya C dan D, di mana D lebih minimum nilainya dan lanjut kepada G. Jadi UCS dia melihat nilai simpul mana yang lebih minimum. Selanjutnya adalah depth versus atau DFS. Teknik pencarian DFS adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam dalam tree ataupun leaf. Node paling dalam dicirikan dengan tidak ada suksesor, seperti yang saya bilang tadi. Setelah itu, node selesai diekspansi, maka akan ditinggalkan dan dilanjutkan kembali pada node yang belum diekspansi tersebut. Dapat dilihat dari contoh di mana root node adalah S dan dia berlanjut kepada A. Tapi alih-alih berlanjut kepada B, dia lanjut terlebih dahulu kepada suksesor dari A, yaitu C dan D. Setelah C dan D selesai diekspansi, dia lanjut kembali ke B. Dari B dia lanjut ke E dan F, dan lanjut salah. Dari B dia lanjut kepada E, dan dari E dia berlanjut kepada H dan G, dan dia kembali ekspansi F. Jadi depth versus dia melakukan pencarian berdasarkan node yang paling utama dan dia lanjut kepada suatu jalur kepada div yang paling dalam dan dia baru lanjut kembali kepada node yang belum diekspansi tersebut. Depth limited search merupakan algoritma pencarian dengan menggunakan DFS yang akan berlanjut terus menuju ke dalam paling akhir dari suatu pohon atau tree. Permasalahan yang muncul pada DFS atau kekurangannya adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space, sehingga memiliki kemungkinan yang luar biasa besar dan mencapai tujuan dengan jalur yang sangat tidak optimal atau efisien. Hal ini bisa diatasi dengan menginisiasikan batas kedalaman atau depth pada level tertentu semenjak awal pencarian sehingga node pada tingkat kedalaman tersebut akan dilakukan seolah-olah mereka tidak memiliki simpul suksesor ataupun leaf. Dan jadi jalur itu akan berakhir dan sambung kembali kepada node yang lain sehingga dapat ditentukan mana jalur yang paling minimum. Contohnya adalah jika diberikan limit 0 ataupun limit depth-nya 0, maka dia akan berakhir pada simpul root node, yaitu A. Jika diberikan limit 1, dia dapat lanjut ke level selanjutnya antara B dan C. Baru selanjutnya jika diberikan limit 3, ya limit 2 terlebih dahulu, maka dia dapat membandingkan atau mengekspansi semua node hingga pada 2 level setelah root node. Begitu juga dengan limit 3, dia dapat melakukan ekspansi setelah 3 level daripada root node. Dalam hal ini dia bisa mengekspansi banyak, dia bisa mengekspansi dari A, B, D, E, H, I, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Interactive Deepening Depth Versus, merupakan sebuah strategi umum yang biasa dikomunikasikan dengan DFS. Di sini dia dapat menentukan berapa batas kedalaman depth limit yang terbaik untuk digunakan. Jadi di Interactive Deepening Depth Versus merupakan lanjutan daripada algoritma search sebelumnya. Tapi alih-alih dia menentukan limit yang fix ataupun yang tetap pada pencarian tersebut, di sini dia memberikan limit secara bertahap. Jadi jika diberikan limit 0, yaitu dia berhenti pada root node dan tidak menemukan goal state-nya, maka dia akan memberikan limit terlebih lanjut lagi. Jadi dia setiap perulangan dia menambah limit 1 sampai dia menemukan simpul ataupun node goal, node tujuan tersebut. Yang paling terakhir daripada algoritma pencarian uniform search adalah bidirectional search. Pencarian dengan bidirectional search adalah dengan menjalankan dua pencarian secara simultan sekaligus. Yang satu dikerjakan secara forward dari initial state menuju ke goal, yang satu lagi dia backward dari goal state menuju kepada initial state. Yang dimana kemudian diharapkan bahwa dua pencarian tersebut dapat bertemu di tengah. Contohnya di skema ini di mana start state atau initial state-nya yaitu angka 5, sedangkan goal state ataupun N adalah angka 4.
Jadi pertama dia akan melakukan pencarian dari 5 dan diekspansi menuju kepada 6, 7, ataupun 0. Dan dari secara saat yang bersamaan dari N atau goal state-nya yaitu angka 4, dia akan menentukan ekspansi mana yang paling cocok untuk mencapai kepada initial state yaitu angka 5. Jadi dari sini 5 dapat diekspansi ke 6, 7, 0 dari dan N dapat ekspansi ke 9, 3, 1. Nah, dari dua pencarian tersebut diharapkan mereka dapat bertemu di suatu titik ataupun node yang di tengah, yaitu dalam hal ini kemungkinan adalah satu ataupun nol. Selanjutnya adalah metode informed search ataupun yang biasa dikenal dengan heuristic search. Jadi heuristic search atau informed search merupakan algoritma pencarian dengan bantuan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalah itu sendiri. Knowledge tersebut merupakan data tambahan yang menjadi acuan pembangkit simpul pada algoritma ini. Pada searching terdapat beberapa keyword seperti path jalur yang biasanya nilai path dilambangkan dengan GN. Selain itu terdapat juga nilai estimasi atau prediksi dari satu node ke node yang lainnya. Biasanya dilambangkan dengan HN. Jika N adalah goal node, maka nilai HN adalah 0. Metode ini mampu menemukan solusi yang lebih optimal dengan waktu yang jauh lebih singkat daripada metode informed search. Algoritma informed search terdapat dua, yaitu greedy best first search dan A-star search. Yang pertama adalah pencarian greedy best versus. Algoritma greedy best versus melakukan ekspansi kepada simpul yang memiliki jarak dekat dengan simpul tujuan. Namun, ekspansi ini hanya dilakukan pada metode berdasarkan data heuristik berupa tak siram biaya yang dibutuhkan dari calon simpul yang akan dibangkitkan menuju simpul tujuan. Dengan penjelasan lain, yang dibandingkan untuk ketentuan ekspansi simpul hanya nilai estimasi saja, sehingga sifatnya hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Sehingga itu mengapa disebut greedy ataupun tamak. Greedy best versus bisa terjebak dalam loka minimal atau memiliki jalur yang bukan optimal secara keseluruhan. Dapat dilihat dari contoh, di mana A merupakan initial state-nya dan D merupakan goal-nya. Jadi dari A dia menentukan apakah D, C, B mana simpul yang paling minimum nilai ekspansinya, yaitu C dengan nilai 25 dan juga F berserta ke G. Jadi dalam hal ini kebetulan jalur ACFG merupakan jalur yang paling minimum. Namun jika diekspansi jauh lebih lanjut dan jika terdapat lebih banyak node dengan nilai simpul yang berbeda-beda, maka kemungkinan terjadinya lokal minimal ataupun jalur yang bukan optimal jika dilakukan oleh greedy best versus jauh lebih tinggi. Karena dia hanya memilih jalur di mana nilai ekspansi saat ini yang paling minimum, sehingga kemungkinan error sangat besar. Selanjutnya adalah A-star search. A-star search merupakan versi lanjutan dari greedy best first. Pencarian rute dengan menggunakan A-star search melihat kepada jumlah nilai dari jalur simpul awal, initial state kepada jalur goal ataupun tujuan. Algoritma ini memiliki tingkat keoptimalan yang cukup serupa dengan greedy best versus, namun ketepatan jauh lebih tinggi karena dia mempertimbangkan semua biaya dari simpul awal menuju suatu simpul tujuan. Kelemahan dari pencarian ini adalah penggunaan memori yang sangat besar dan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih lambat. Nah, jika dilihat dari suatu skemanya, maka dia akan melakukan pencarian ataupun ekspansi kepada setiap simpul atau jalur yang memungkinkan. Jadi bisa saja dia dari A, D, F, G, ataupun dari A, C, F, G, A, C, E, H, G, A, B, E, H, G. Jadi dia melakukan pencarian secara perulangan kepada setiap jalur ataupun simpul ekspansi. Eh, Kelebihannya ini adalah dia tentunya dapat menentukan jalur mana yang paling minimum dengan membandingkan semua kemungkinan jalur tersebut. Kelemahannya adalah tentu saja waktu dan pemrosesan yang jauh lebih lambat dan berat. Baik, kesimpulannya adalah pada hari ini di dalam kecerdasan buatan ada yang disebut dengan searching algorithm, yaitu merupakan pemecahan masalah berdasarkan penentuan jalur. Di dalam searching algorithm biasanya digunakan dua metode, yaitu uninformed search dan informed search, di mana dalam kedua metode tersebut terdapat banyak algoritma yang dapat membantu dalam mencapai solusi dari permasalahan yang ingin dicapai. Jadi uninformed search dia tidak memiliki knowledge tambahan, sedangkan informed search dia memiliki knowledge spesifik yang dapat membantu dalam menentukan jalur yang paling minimal dan optimal. Jadi, jika dilihat dari kelebihan dan kelemahannya semua, informed search
tentunya merupakan rekomendasi ataupun merupakan suatu, searching algorithm yang lebih baik digunakan jika ingin diaplikasikan secara jangka lama. Untuk daftar pustakanya saya menggunakan, makalah secara online melalui aplikasi Inform dan Uninformed Search dalam penentuan rute liburan keluarga. Itu merupakan judul makalahnya yang dipublikasikan oleh ITB dan ditulis oleh, Muhammad Fadil. Selanjutnya saya juga menggunakan, website daripada BINUS yang berjudul Searching Uninformed dan Informed. Saya mengambil referensi dari sana dan juga dari, referensi yang sangat berat dari Artificial Intelligence: A Modern Approach for Edition, merupakan suatu buku yang dipublikasikan oleh Pearson dan ditulis oleh Stuart dan Peter. Saya mengambil referensi dari 3 buku dan makalah tersebut. Sekian presentasi pemaparan saya hari ini. Saya harap, materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jika terdapat salah kata saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.